Silakan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Maesa. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik. Pak Maesa apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Gini Bu, saya mau bercerita terkait tentang proses pembelajaran di kelas. Oh gitu. Iya dari kemarin Pak Maesa nyariin saya kirain ada apa gitu. Ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Maesa. Jadi begini Bu, jadi itu saya dalam pembelajaran di kelas itu ada beberapa permasalahan. Yang pertama terkait tentang motivasi siswa, kemudian yang kedua hasil pembelajaran siswa yang menurut saya ini kurang memuaskan. Nah, dari dua kendala pembelajaran saya di kelas ini, kira-kira Ibu ada masukan tidak? Kira-kira dari percakapan kita ini Pak Maesa itu targetnya apa? Tujuannya yang ingin dicapai? Tujuannya yaitu memotivasi siswa dalam pembelajaran agar lebih bersemangat lagi, kemudian hasil berdampak pada hasil pembelajaran yang cukup memuaskan, tidak ada lagi yang di bawah KKN. Ya berarti Pak Maesa itu ingin kompetensi siswa dimotivasi belajar dan hasil belajar ini meningkat gitu ya. Betul. Nah kira-kira menurut Pak Mahesa di kelas Pak Mahesa yang ingin ditingkatkan motivasi belajar dan hasil belajarnya itu usaha apa yang bisa Pak Mahesa lakukan yang selama ini tuh belum pernah dilakukan kira-kira? Baik, sebenarnya saya sudah menggunakan beberapa model pembelajaran, tetapi saya akan mencoba model pembelajaran baru Bu. Nah, saya menggunakan metode yaitu metode program based learning atau PBL. Kemudian saya mau kombinasikan dengan metode tanya jawab diskusi di kelas. Nah, ini mungkin harapannya saya dapat mencapai tujuan yang saya inginkan. Seperti itu Ibu, bagaimana menurut Ibu? Iya bagus sekali, saya rasa Pak Maesa jadi PBL dan cara bervariasi ya. Itu sebelumnya belum pernah dicoba ya di kelas tersebut ya? Belum. Jadi ini akan mulai dicoba untuk apa ya, targetnya adalah supaya motivasi dan hasil belajarnya nanti meningkat gitu ya. Terus kira-kira cara-cara apa yang akan Pak Mahesa lakukan yang di luar kebiasaan sehari-hari nanti? Untuk pembelajaran di luar keseharian, misalkan saya hanya menggunakan slide. Nah, kali ini mungkin saya kombinasikan juga dengan video-video yang menarik terkait tentang materi pembelajaran hari itu. Nah, sehingga saya berharap dengan penampilan beberapa video dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi anak untuk memperhatikan dan ikut serta dalam pembelajaran ini. Mungkin seperti itu. Saya rasa sangat menarik sekali Pak Mahesa. Sepertinya kalau saya bayangkan anak-anak nanti akan menjadi tertarik gitu ya dengan pembelajaran dan lebih termotivasi lagi untuk belajar PKN. Kemudian nanti harapannya juga akan linear dengan hasil belajar yang meningkat. Kira-kira menurut Pak Mahesa indikator dari keberhasilan yang sudah dilakukan Pak Mahesa itu apa nanti? Jadi maksudnya indikatornya kalau motivasi belajarnya meningkat atau hasil belajarnya meningkat itu apa yang bisa kita ukur? Jadi beberapa pengukurannya, indikatornya itu ada rubrik-rubrik penilaiannya Ibu. Nah, dari rubrik-rubrik ini saya mau untuk melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang saya buat. Nah, ada rubrik sikap, kemudian pembelajaran di kelas seperti pengetahuannya, atau yang rubrik untuk presentasi juga kali ya Bu ya, atau ada rubrik yang lain Bu ya. Maksudnya motivasi itu dikatakan meningkat ya. Itu kalau sudah terjadi apa di siswa? Motivasi meningkat ketika siswa itu antusias. Antusias. Kemudian sikap pembelajarannya yang tadinya malas-malesan jadi bersemangat. Kemudian yang berdampak juga pada hasil pembelajaran, dari semangat tadi berdampak pada hasil pembelajaran, tidak ada lagi yang di bawah KKN gitu ya Bu ya. Iya. Berarti kalau nanti untuk rubriknya Pak Maesa tadi udah siapkan beberapa, tapi yang bisa kita lihat secara langsung indikator ketercapaian motivasi belajar meningkat itu yang paling mudah bisa kita lihat dari antusiasme, kemudian
Oke, nah kira-kira kapan nih Pak Maisa mau menerapkan metode PBL dan ceramah bervariasi tadi? Insya Allah untuk pertemuan besok saya mau Besok ya? akan Ibu. Iya. Oke, besok. Nah nanti kalau diperbolehkan saya ingin coba ikut masuk ke kelas, mungkin mengikuti kegiatan belajaran Pak Maesa supaya saya bisa ikut apa ya, mengamati. Nanti mungkin saya bisa memberikan feedback apakah ketercapaian dari target Pak Maesa tadi itu sudah memenuhi atau belum gitu ya. Baik Ibu. Besok ya Bu ya jam jam 9 ya, jam ketiga ya Bu ya. Jam ketiga? Iya. Oke siap Pak Maesa, semoga lancar, selalu semangat. Saya yakin apa ya, setiap perubahan yang kita usahakan itu nanti akan berdampak pada murid. Amin. Yes. Terima kasih banyak Ibu Suli. Sama-sama Pak Maesa, semoga lancar. Saya mohon keluar sebentar ya Bu Ya, ya. silakan. Alhamdulillah, bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dalam rangka belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, begitu mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, silakan untuk kelasnya untuk berdoa. Baik. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai nama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ini kita buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatannya yang pertama apa? Tidak boleh ribut. Nggak boleh, nggak boleh ribut. Kemudian yang kedua, Tidak boleh tidur di kelas. nggak boleh tidur di kelas. Tiga, Tidak boleh sholat. ada dua pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat orang yang berhenti di lampu merah dan beberapa orang menyeberang di zebra cross? Pernah ya? Kemudian apakah kalian pernah melihat anak-anak yang berpamitan kepada orang tuanya? Pernah. Nah, menurut kalian bagaimana dari dua pertanyaan ini? Orang menyeberang jalan di zebra cross. Menurut kalian bagaimana? Ya, gimana? Mentaati peraturan. Mentaati Peraturan lalu lintas. peraturan lalu lintas. Ya. 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 Ada lagi? Masuk dalam norma hukum, ya, masuk dalam norma hukum. Tadi ilustrasinya terkait tentang permainan sepak bola. Nah, kalau permainan sepak bola itu harus ada pin. Masih. Ada bola. Kemudian apa lagi? Masih. Apa? Gawang. Ada aturan sama apa? Biasa kalau menerapkan aturan itu harus dibarengi dengan siapa? Ada kesepakatan sudah pasti. Semua orang tahu kesepakatan dalam permainan sepak bola. Gitu ya? Kita sudah bagi kelompok ya? Sudah. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Ya. Nah, selanjutnya coba kalian lihat lembar pertama. Itu ada lembar kerja yang harus kalian lakukan hari ini ya. Oke, untuk kelompok satu stopin dulu. Kelompok satu dapat baik, untuk kelompok dua dapat
penganut suatu agama. Norma agama memiliki dampak yang cukup kompleks, bisa memberikan arah moral, tapi juga bisa menyebabkan konflik yang ketidaksetaraan. Pentingnya mempromosikan pemahaman, toleransi, perlindungan hak asasi manusia, dan pemisahan agama dari politik. Sekian dari Kelompok hukum ada berapa permasalahan? Ada 4. Apa aja? Pelanggaran lalu lintas, tindakan kriminal, salah membayar pajak, sama ada satu hukum di lingkungan sekolah, yaitu organisasi sekolah. Untuk penyelesaiannya sudah selesai semua. Dari norma dari kelompok 1 yang mana yang paling tegas? Agama. Kenapa agama? Jadi lebih tegas agama. Kalau ini apa ya? Yang mana yang paling tegas dari keempat norma ini? Yang paling tegas? Nah, oke. Tapi pada kenyataannya orang merasakan mati dulu baru apa? Nggak tahu kan? Kalau ini gimana? Tegas nggak? Biasa aja, saya nggak tahu malu anaknya. Nggak kan? Kalau ini dicela, oh biasa saya dicela. Kalau ini gimana? Bisa. Tegas nggak? Kalau salah di norma hukum diapain? Kalau mau di penjara, kalau nggak mau didenda, Kabur. jadi yang mana lebih tegas? Yang terakhir. Ya. Ya. kenapa sekarang norma hukum itu dilonggarkan? Sama norma hukum hukumnya. Hukum itu dibuat buat apa sih sebenarnya? Hukum itu dibuat untuk apa? Agar tidak melanggar. Ya, supaya tidak ada pelanggaran, mengatur tentang hak dan kewajiban setiap manusia. Jangan ada orang yang melanggar antara hak kebanyakan atau kewajiban yang kebanyakan. Ya, harus seimbang antara hak dan kewajiban. Buat apa? Terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Kalau tidak ada hukum, bisa tercapai keadilan. Bisa pesan terakhirnya, patuhilah segala norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar kalian bertindak sesuai dengan aturan atau norma. Apa yang dilakukan? Baik. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum Pak Mesa. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Pak Mesa? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya kemarin setelah melakukan pembelajaran di kelas dengan metode baru yang Pak Mahesa terapkan? Baik. Apakah sudah puas atau ada yang masih mengganjal gitu? Secara keseluruhan puas ya Bu ya, tetapi ada beberapa mungkin yang merasa kurang kayak tentang ada kendala-kendala yang belum belum seperti yang kita harapkan ketika pembuatan rencana kemarin. Seperti itu. Pak Mesa, kira-kira tujuan percakapan kita ini nanti Pak Mesa ingin mendapatkan apa? Baik. Seperti kemarin intinya Bu ya, saya ingin diberikan masukan terkait tentang kegiatan pembelajaran dengan metode yang saya gunakan itu
kemarin saya menggunakan PBL, kemudian sintak-sintak apa yang kurang dari metode tersebut. Nah, itu aja mungkin. Ya, supaya anak-anak lebih termotivasi lagi Oh ya, iya, gitu ya. siap. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan suatu penyelesaian sehingga pembelajaran Pak Maisa di kelas nanti semakin mengaktifkan anak-anak, semakin memotivasi belajarnya gitu ya. Ya. Kalau dari hasil pengamatan saya kemarin ketika Pak Maisa mengajar di kelas, ini saya mencatat beberapa hal. Kan di awal target yang ingin Pak Maisa kembangkan dari anak-anak itu kan motivasi belajar dan hasil belajar ya. Saya lihat itu sudah cukup baik ya, maksudnya sudah sangat meningkat sekali. Jadi anak-anak itu antusias dalam belajar, kemudian mereka punya yel-yel gitu ya. Jadi menurut saya motivasinya sudah sangat tinggi dalam pembelajaran gitu. Kemudian kalau hasil belajar kemarin di akhir kan Pak Maisa juga melakukan evaluasi ya. Nah itu saya lihat juga ada peningkatan ya Pak Maisa ya. Alhamdulillah tidak ada yang dibawa ke KRL. Iya, alhamdulillah, berarti artinya area pengembangan yang hendak Pak Maisa capai di pembelajaran kemarin itu sudah terwujud gitu. Jadi selamat Pak Maisa, saya apresiasi sekali dengan yang sudah Pak Maisa lakukan. Iya. Nah tapi kemarin itu Pak Maisa ada beberapa catatan. Jadi Pak Maisa kan kemarin juga menggunakan metode PBL dan ceramah bervariasi itu kan juga menggunakan atau mengembangkan pembelajaran sosial emosional ya. Jadi ada menanyakan perasaan, pakai emoticon itu, terus pembelajarannya juga berdiferensiasi produk ya. Anak-anak lebih antusias ya Pak Maisa ya kemarin ya. Betul. Oh ya, alhamdulillah. Nah kalau masukan dari saya itu kemarin kelompoknya itu sepertinya ada yang kebanyakan Pak Maisa ya. Ada yang 8 ya kemarin ya. Menurut Pak Maisa tuh idealnya berapa sih Pak Maisa jumlah anggota kelompok? Apakah efektif kemarin itu 8 orang itu? Nah itu dia ya, seharusnya kan 4 sampai 5 ya gitu ya. Tapi karena norma itu hanya ada 4, jadi saya hanya pilih 4 bagi 4, jadi 32 bagi 4 jadi 8 ya. Oh berarti pembagian 4 kelompok itu karena norma ada 4 ya. Ya. Nah mungkin solusinya ini masukan dari saya bisa satu norma itu dibahas 2 kelompok gitu. Jadi dibikin 8 misalkan 8 kelompok, jadi masing ada satu norma yang dibahas 2 kelompok. Jadi diskusinya tuh lebih bisa mengaktifkan semua. Kalau 8 itu kemarin saya lihat ada beberapa anak, nggak banyak sih, nggak semua, mungkin 1-2 itu yang ya dia nggak terlalu terlibat gitu di dalam diskusi gitu. Nah kemarin LKPD-nya Pak Maisa itu kan pakai paper ya. Nah jadi mungkin nanti bisa dicoba kapan-kapan LKPD-nya itu dibuat dalam bentuk ILKPD. Jadi dimasukkan aja ke dalam pakai scanan itu ya. Bisa. Ya, intinya nggak pakai kertas lah. Jadi pakai tab, jadi bisa PDF atau bisa pakai live worksheet atau macam-macam lah, banyak yang saya yakin Pak Maisa tuh mahir sekali sudah itu ya. Kemarin juga anak-anak kan sampai bingung bagaimana cara mengisinya karena biasa ngisi di tab harusnya di paper kan ya. Nah itu beberapa. Tapi secara keseluruhan saya lihat sudah sangat berhasil sekali. Target yang ingin Pak Maisa capai terkait motivasi belajar dan hasil belajar itu jadi dikembangkan lagi aja. Kira-kira kemarin itu ada kendala apa dalam pelaksanaan pembelajaran itu Pak Maisa yang menjadi kendalanya? Kendalanya itu terkait tentang alat perangkat ya Bu ya. Sempat video nggak mutar sebentar itu ya. Iya. Tetapi sudah teratasi kemarin. Kira-kira kedepannya solusinya apa Pak Maisa supaya hal tersebut tidak terjadi lagi? Saran saya mungkin menggunakan animasi yang tidak support sama laptop yang saya gunakan, jadinya begitu mau mutar dia kayak buffering-nya lama. Buffering lama, kemudian diklik ya buffering lama ya muncul yang lain gitu ya. Jadinya itu aja. Berarti alatnya ya, nanti alatnya pakai yang sesuai gitu. Terus nah kira-kira setelah apa yang dilakukan kemarin ada nggak pengembangan diri yang ingin coba Pak Maisa lakukan ke depannya, itu mungkin memperbaiki dari apa yang sudah dilakukan kemarin
Kira-kira apa aja Pak Maesa? Ada nggak yang ingin Ya. dicoba dikembangkan lagi? Kemarin tuh saya pakai PBL ya Bu ya. Mm-mm. Insya Allah mungkin ke depan saya mau coba pakai PJBL dengan permainan Bu ya. Itu saya rasa juga bagus untuk mengaktifkan siswa supaya lebih berpartisipasi lagi dalam kegiatan pembelajaran dan harapannya juga berpengaruh pada hasil pembelajarannya. Ya itu. Kemudian apa namanya? Saya kombinasikan mungkin pakai game, bukan lagi ceramah, pakai game. Jadi PJBL kombinasi dengan game. Kalau area pengembangannya targetnya masih di motivasi dan hasil belajar atau ada area pengembangan lain yang ingin Pak Maesa coba? Ya, satu mungkin kepercayaan diri tiap individu itu ya Bu di kelas yang saya rasa mungkin tidak merata. Jadi bagaimana semua siswa dapat aktif, bukan hanya yang pintar aja atau yang sering bicara aja, tetapi semua diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah ini target ke siswa, jadi bagaimana dia bisa juga menonjol di kelas. Ya berarti harapannya Pak Maesa semua anak gitu ya, Semua semua anak anak itu aktif, Ya. kemudian berani menyampaikan Ya. pendapat, kemudian motivasi belajarnya juga tinggi Ya, gitu ya. Ya itu jadi yang pertama PJBL, yang kedua nanti dengan metode game gitu ya. Terus kalau itu tujuannya, ukuran keberhasilannya kira-kira apa Pak Maesa? Jadi misalnya PJBL nih, tadi kan kalau PJBL ingin meningkatkan keaktifan dan percaya diri ya. Ya, saya ini Kira-kira ukuran keberhasilannya? ukuran keberhasilannya itu siswa mampu dan dapat berani ya tampil di depan mengemukakan pendapatnya pada permainan game. Nah ini ukurannya sampai di situ aja. Terkait tentang nilai ya sama dengan rubrik ukurannya. Itu ya sama ya. Butuh dukungan apa aja Pak Maesa untuk melaksanakan pembelajaran itu? Jadi maksudnya butuh apa aja untuk mendukung kegiatan saya kegiatan yang mau yang dilaksanakan pertama itu? ya tetap pada awal kemarin saya harus bertanya dulu sama teman-teman yang sudah menggunakan metode PJBL itu sendiri. Kemudian saya juga mencari literasi di jurnal-jurnal, kan banyak ya Bu ya jurnal-jurnal terkait tentang proses pembelajaran PJBL dan game pada kegiatan pembelajaran. Nah itu yang saya akan lakukan terlebih dahulu sebelum menerapkan metode PJBL itu. Metode PJBL PJBL dengan game tadi ya. metode game itu. Terus nah kira-kira kapan Pak Maesa mau dilakukan untuk materi yang mana nih? Insya Allah mungkin materinya saya mau ambil terkait tentang Bhinneka Tunggal Ikanya nanti di bab selanjutnya. Bab selanjutnya itu sekitar berapa Bulan minggu? depan kayaknya. Oh bulan depan ya, bulan depan berarti di bulan ini bulan Oktober, berarti di bulan November ya, sekitar bulan November. Ini ya sangat bagus sekali rencana-rencana yang tadi disampaikan Pak Maesa. Kemarin udah mencoba PBL, program based learning, dan sudah berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Kemudian nanti mau dicoba PJBL ya, project based learning gitu ya, dengan game. Nanti perlu juga dicoba itu Pak Maesa LKPD-nya dalam bentuk digital. Oh ya nanti saya akan coba digital LKPD. LKPD ya Bu ya. gitu. Bagus sekali. Ya, saya rasa tujuan tadi sudah sudah Pak Maesa jelaskan ya. Jadi mudah-mudahan nanti tercapai Pak Maesa, mudah-mudahan lancar nanti pelaksanaannya di bulan depan. Nanti kalau misalnya memerlukan bantuan, diskusi lagi terkait rencana aksi yang mau dilakukan untuk PJBL-nya, nanti kita bisa diskusi kembali. Dan saya juga tidak sabar ya melihat dan mendengar cerita lagi dari Pak Maesa setelah melakukan pembelajaran dengan PJBL-nya untuk meningkatkan keaktifan dan rasa percaya diri siswa. Oke. Mungkin itu Pak Maesa dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.